Sejak sesi kualifikasi dimulai, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan perubahan performa yang sangat mencolok dibandingkan sesi sebelumnya. Setelah sempat kehilangan momentum pada free practice dan gagal menempatkan diri di posisi ideal, banyak yang sempat meragukan apakah ia bisa kembali menemukan ritme terbaiknya. Namun, keraguan itu langsung dijawab di Q1 dengan cara yang tegas. Ada beberapa alasan yang sangat masuk akal kenapa Veda Ega gagal lolos dari qualifying 1 atau Q1 dan akhirnya harus memulai race dari barisan belakang. Dari gambaran yang kamu ceritakan, motor kehilangan grip, kecepatan tidak stabil, dan adanya diskusi panjang dengan mekanik Honda. Situasinya memang terlihat seperti kombinasi masalah teknis dan kondisi trek. Berikut beberapa kemungkinan penyebabnya. Simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. 1. Masalah grip ban yang tidak optimal. Ini salah satu penyebab paling umum. Jika ban tidak mencapai suhu ideal atau setup motor tidak cocok dengan karakter trek, maka grip akan sangat berkurang. Akibatnya, Veda sulit melakukan late braking dan keluar tikungan menjadi lambat. 2. Setting suspensi yang kurang pas. Suspensi terlalu keras atau terlalu lembut bisa membuat motor tidak stabil. Jika motor liar di tikungan, rider akan kehilangan kepercayaan diri untuk push maksimal. Dan ini sangat berpengaruh di sesi kualifikasi yang sangat ketat. 3. Performa mesin tidak maksimal. Ada kemungkinan mapping mesin atau delivery tenaga tidak keluar sempurna. Jika akselerasi tertahan di beberapa sektor, waktu laps drastis dan sulit bersaing di Q1. 4. Masalah elektronik, traction control atau engine brake. Sistem elektronik yang terlalu agresif bisa memotong tenaga secara berlebihan. Sebaliknya, jika terlalu longgar, motor bisa mudah sliding. Kedua kondisi ini sama-sama bisa membuat rider kehilangan ritme. 5. Lalu lintas di lintasan, traffic Q1. Q1 seringkali penuh dengan rider yang mencari slip stump. Jika Veda terjebak di belakang pembalap lain atau gagal mendapatkan lap bersih, catatan waktunya bisa terganggu. 6. Kesalahan kecil di sektor krusial. Di level ini, selisih 0,1 sampai 0,3 detik saja bisa menentukan lolos atau tidak. Satu outbraking terlalu dalam atau keluar tikungan sedikit melebar bisa langsung menggagalkan peluang ke Q2. 7. Potensi masalah teknis ringan sebelum atau saat sesi. Diskusi panjang dengan mekanik Honda bisa menandakan adanya perubahan setting mendadak, seperti tekanan ban tidak ideal, sensor elektronik tidak sinkron, atau perubahan setup terakhir yang tidak bekerja sesuai harapan. Pada akhirnya, kombinasi dari beberapa faktor di atas bisa menjelaskan kenapa Veda Ega harus start dari belakang, dan justru di situ tantangan besarnya. Race besok akan jadi misi comeback yang jauh lebih berat, karena dia harus menyalip rider hanya untuk kembali ke posisi ideal. Di tengah situasi Q1 yang mengecewakan itu, sorotan kamera sebenarnya bukan hanya tertuju pada Veda Ega, tapi juga pada suasana di garasi yang terlihat jauh lebih panas dari biasanya. Ekspresi Hiroshi Awayama menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Ia tampak berdiri di sisi pit dengan wajah tegang, rahang mengkeras, dan beberapa kali menggeleng pelan, seolah tidak percaya dengan hasil yang baru saja terjadi. Bukan marah berlebihan, tapi lebih ke arah frustasi yang tertahan. Ekspresi seseorang yang tahu betapa besar potensi yang seharusnya bisa keluar, namun justru terhambat oleh sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Di depannya, para mekanik dari tim Honda terlihat sibuk menjelaskan data telemetri. Layar laptop terbuka, grafik-grafik menunjukkan kurva grip, throttle, dan pengereman yang tidak stabil di beberapa sektor penting. Ada diskusi cepat, nada suara meninggi sesaat lalu kembali turun saat mencoba mencari titik masalah yang paling masuk akal. Hiroshi Awayama beberapa kali terlihat menuju ke layar, lalu menghela napas panjang. Gesturnya menunjukkan satu hal yang jelas. Ia tidak sepenuhnya puas dengan arah setting yang dipilih untuk sesi tersebut. Bukan sekedar soal hasil, tapi lebih ke keputusan teknis yang dianggap tidak berhasil mengeluarkan performa terbaik motor Veda. Bahasa tubuhnya seolah berkata lebih keras daripada kata-kata. Kepala yang menggeleng, tatapan tajam ke arah data, dan jeda hening sebelum ia kembali berbicara dengan tim mekanik. Semuanya menggambarkan satu hal, ada ekspektasi besar yang tidak terpenuhi, dan itu membuat semua orang di garasi harus bekerja lebih keras mencari jawabannya. Di tengah tensi itu, yang paling terasa adalah satu kesimpulan yang diam-diam disadari semua pihak. Masalah utama bukan pada rider, tapi pada paket motor hari itu yang belum menemukan setup terbaiknya. Keluhan seperti itu sebenarnya jadi pola yang cukup konsisten dari sisi Veda. Dan kalau melihat rangkaian situasinya, ini bukan sekedar satu race buruk, tapi sudah mengarah ke masalah yang berulang.
Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat di Prancis, Veda Ega memang sempat mengakui bahwa motornya tidak selalu berada dalam kondisi ideal.